Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa, NIM D1A120-100, jurusan Agribisnis kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro tentang pemerintah dan kegagalan pasar. Di sini dapat kita lihat pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan barang dan jasa yang dapat dilakukan masyarakat. Makin banyak pilihan, maka kesejahteraan makin baik. A. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar atau market failure adalah suatu kondisi pasar yang mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kegagalan pasar dapat terjadi apabila alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam suatu perekonomian. B. Efek kegagalan pasar. Jika kegagalan pasar atau harga pasar gagal mencerminkan semua biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen, produsen gagal menangkap ekses biaya dari produksi. Begitu juga konsumen tidak menerima manfaat terbesar dari konsumen barang dan jasa. C. Faktor penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, adanya barang umum atau common goods. Kedua, adanya barang publik. 3. Adanya eksternalitas. 4. Adanya pasar tidak lengkap. 5. Adanya kegagalan informasi. Adapun penjelasan dari faktor penyebab kegagalan pasar, yang pertama, common goods. Common goods adalah barang yang tersedia bagi masyarakat dalam jumlah yang tidak terbatas, namun memiliki nilai bersaing. 2. Adanya barang publik. Beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaing atau non-viable dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian non-excludability. Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Pihak swasta menghasilkan mobil, akan tetapi kalau produksi mobil tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan jalan oleh pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat tidak mencapai optimum. Pada barang publik, tidak seorang pun yang mau menyediakannya karena masalah kepemilikan. 3. Adanya eksternalitas. Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien adalah adanya apa yang disebut dampak sampingan atau eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain, dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. 4. Adanya pasar tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup, walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar masyarakat. Kondisi seperti ini disebut sebagai pasar yang tidak lengkap. Misalnya saja pada asuransi untuk menghadapi suatu risiko tertentu. Dalam hal seperti ini, maka pemerintah harus menyediakan jasa tersebut. 5. Adanya kegagalan informasi.
Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya saja perakiraan cuaca. Para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai perakiraan cuaca. Akan tetapi, tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi mengenai perakiraan cuaca. Oleh karenanya, maka pemerintah yang harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. D. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah yaitu yang pertama, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. 2. Membuat peraturan-peraturan. 3. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Campur tangan pemerintah dalam mengalokasikan penggunaan barang bersama agar tercapai kepuasan bersama atau Pareto optimal dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam memelihara tentu memerlukan biaya, namun karena tidak ada yang mau menanggungnya, maka pemerintah mengenakan pajak atas penggunaan lahan tersebut. Campur tangan pemerintah dan peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Adanya kegagalan pasar membuat pemerintah harus campur tangan dengan tujuan untuk menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya, peraturan mengenai syarat kerja pada para pekerja di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin dalam pemberian gaji, upah dan tunjangan lain yang wajar dan tidak menindas. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.